Berikutnya kita akan membahas mengenai membangun kontrak dengan vendor. Nah, kontrak itu diperlukan sebagai pengikat komitmen yang sah antara vendor dengan pihak organisasi. Nah, ada beberapa kriteria yang harus dilakukan dalam membangun kontrak. Yang pertama itu adalah proses, di mana itu yang harus dilakukan adalah terkait dengan evaluasi dan usaha memperoleh kontrak, ada kategorisasi kontrak, pengelolaan performansi kontrak, dan penutup. Lalu juga ada isi kontrak yang berisi jangka waktu dan kondisi, deskripsi layanan dan ruang lingkup, standar layanan, kisaran workload, manajemen informasi, dan tanggung jawab dan ketergantungan. Juga ada terlampirkan dokumen-dokumen terkait kontrak yang akan dibutuhkan. Nah, untuk proses membangun kontrak, itu ada 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah evaluasi dan usaha untuk memperoleh kontrak, di mana dimulai dengan identifikasi metode pembelian, lalu juga ada negosiasi target, syarat, dan ketentuan kontrak, dan persetujuan dan penandatangan kontrak. Nah, yang kedua yaitu untuk kategorisasi kontrak. Kategorisasi kontrak itu yaitu adalah pengelompokan jenis kontrak dan update dari CD. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan performansi kontrak, yaitu berupa pengelolaan dan kontrol operasi dan delivery layanan, ada memantau dan review ruang lingkup layanan, kualitas dan harga, dan perencanaan untuk pengakhiran, pembaharuan, perpanjangan kontrak. Dan yang terakhir adalah penutup, yaitu berisi review, keuntungan yang diperoleh dari kontrak, perubahan layanan, dan insiden yang terjadi. Lalu juga ada negosiasi kembali dan pembaharuan atau pengakhiran ataupun juga disebut dengan transfer. Nah, apa saja yang perlu dimasukkan dalam kontrak? Nah, yang pertama adalah jangka waktu dan kondisi, yaitu terkait dengan jangka waktu kontrak, pihak, lokasi, cakupan, definisi, dan basis komersial. Dan yang kedua adalah deskripsi dan ruang lingkup yang meliputi fungsionalitas layanan. Yang ketiga adalah standar layanan yang berisi ukuran layanan, level minimum kinerja, dan kualitas yang diterima. Yang keempat adalah kisaran workload, yaitu kisaran workload yang sesuai dengan standar yang digunakan. Lalu juga ada manajemen information atau MI terkait dengan data yang dilaporkan oleh vendor mengenai kinerja operasional. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab dan ketergantungan, yaitu berupa kewajiban organisasi dan vendor termasuk komunikasi, kontrak, dan eskalasi. Nah, ini adalah contoh dokumen yang terkait dengan kontrak, yaitu ada requirement keamanannya, ada business continuity requirement, ada dokumen standar teknis, ada dokumen rencana migrasi, ada dokumen terkait disclosure agreement.